kalian untuk belajar bersama. Ayo. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi inverse dengan tujuan pembelajaran menyusun dan menentukan fungsi inverse dari suatu fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim guru matematika SMK Negeri 1 Kedungmuni akan mencoba membahas materi matematika. Untuk materinya adalah inverse fungsi. Untuk tujuannya, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah di mana setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu untuk menguasai 4 komponen di bawah ini, yaitu yang pertama, memahami definisi fungsi inverse, yang kedua adalah menyusun dan menentukan fungsi inverse dari suatu fungsi, yang ketiga adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan fungsi inverse, dan yang terakhir adalah menentukan inverse dari fungsi komposisi. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita pahami dulu apa definisi dari inverse fungsi. Jadi fungsi inverse adalah fungsi yang membalikkan fungsi asalnya. Di sini jika fungsi f(x) adalah fungsi asal, maka inverse-nya dilambangkan dengan f pangkatnya min 1 dalam kurung x, itu bacanya adalah inverse dari fungsi f(x). Sedangkan fungsi inverse ini mengembalikan nilai input asli ketika hasil dari fungsi asalnya digunakan sebagai input. Dan secara matematis bisa ditulis di situ ada fa sama dengan b, atau fungsi dengan variabelnya a akan menghasilkan b, maka untuk inverse-nya akan mendapatkan fungsi di mana untuk variabelnya diganti dengan b yang sebelumnya adalah hasil, akan menghasilkan a sebagai nilai variabel pada fungsi sebelumnya. Atau fa sama dengan b, menjadi fungsi inverse-nya adalah fungsi inverse b sama dengan a. Ini adalah definisi dari inverse fungsi. Selanjutnya bisa dilihat fungsi dan inverse-nya. Di sini bisa dilihat seandainya ada fungsi f(x), bisa dilihat fungsi f(x) sama dengan 2x plus 3. Ya, di situ umpamanya untuk variabel x-nya diganti dengan 1 akan menghasilkan 5. Sedangkan variabel x-nya diganti 2 akan menghasilkan 7. Untuk x-nya 3 akan menghasilkan 9. Nah, di sini nanti akan menghasilkan fungsi inverse-nya dari fungsi f(x) sama dengan 2x plus 3. Inverse-nya adalah x min 3 kurangi 2. Nah, ini akan menghasilkan kebalikannya, yaitu jika variabel pada fungsi inverse-nya itu diganti dengan 5 akan menghasilkan nilai 1. Sedangkan untuk fungsi inverse variabelnya diganti 7 akan menghasilkan nilai 2. Dan selanjutnya adalah jika fungsi inverse-nya itu variabelnya diganti dengan 9 akan menghasilkan 3. Nah, langkah menentukan inverse ini ada 3 ya. Ini adalah pengertiannya dilihat dari bagan itu untuk memperjelas dari pengertian fungsi inverse sebelumnya. Langkah-langkahnya dalam menentukan nilai inverse di sini ada 3. Yang pertama adalah kita mengubah f(x)-nya itu menjadi y, ya. Selanjutnya membentuk x-nya sama dengan fy. Ya. Yang kedua, ubah persamaan x sama dengan fy menjadi y sama dengan. Setelah menjadi y sama dengan, kita ubah variabel y-nya menjadi simbol dari fungsi inverse, dan nanti untuk ruas kanannya yang variabel y-nya dirubah menjadi x, ya. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat fungsi inverse, nanti akan dibahas lebih dalam pada slide berikutnya. Next, kita lihat contoh soalnya. Di sini saya mempunyai sebuah soal, yaitu ada sebuah fungsi di mana fungsinya f(x) sama dengan 2x plus 3. Nah, ini sesuai dengan contoh pengertian yang tadi. Nah, ini ada kan, f(x) sama dengan 2x plus 3 akan menghasilkan inverse adalah x min 3 per 2.
Nah, kita ambil soalnya di sini. Asalnya dari mana? Nah, ini kita ikuti langkah-langkah yang ada 3 tadi. Yang pertama dari soal fx sama dengan 2x plus 3, kita rubah fx-nya menjadi y, sama seperti dengan tadi langkah pertamanya. Nah, setelah itu kita rubah sedemikian hingga menjadi yang tadinya y sama dengan menjadi x sama dengan. Nah, di sini bisa dilihat dari y sama dengan 2x plus 3. Untuk plus 3-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri yang tadinya penjumlahan menjadi pengurangan. Nah, didapat y sama dengan 3, y min 3 sama dengan 2x. Nah, di situ belum x sama dengan, masih ada 2x. Nah, 2-nya kita pindah ruas. 2x artinya adalah 2 kali x. Kalau pindah ruas, perkalian menjadi bagi. Maka didapat x sama dengan y min 3 per 2. Nah, di sini karena bentuknya sudah x sama dengan, kita rubah x-nya itu menjadi f pangkat min 1x ya, atau simbol dari fungsi inverse x. Nah, yang tadinya y sama dengan y min 3 per 2, variabel y-nya dirubah menjadi x. Nah, maka didapat f pangkat min 1x sama dengan x min 3 per 2. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari inverse dari sebuah fungsi fx sama dengan 2x plus 3 akan menghasilkan inverse-nya, yaitu x min 3 dibagi 2. Ini adalah langkah-langkahnya untuk mencari inverse dari sebuah fungsi. Next. Nah, kita coba untuk masalah kontekstual ya. Bisa dilihat di layar. Fungsi produksi suatu mesin pabrik adalah Ft sama dengan 50T plus 200. Diketahui Ft adalah jumlah barang yang dihasilkan setelah T jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 800 barang. Nah, kunci dalam menyelesaikan sebuah masalah soal kontekstual, kita harus memahami intisari dari soal tersebut. Ini literasinya harus benar-benar diperkuat ya, karena kita harus merubah ini ke dalam sebuah bentuk model matematika. Nah, kita coba selesaikan. Jadi kita langkah pertamanya menentukan dari fungsinya dulu. Tadi fungsinya adalah Ft sama dengan 50T per plus atau ditambah dengan 200. Langkahnya sama seperti soal yang sebelumnya. Dari Ft-nya itu kita rubah menjadi y. Nah, di sini menjadi y sama dengan 50T ditambah dengan 200. Nah, kalau di sini kita rubah sedemikian hingga biar menjadi T sama dengan, karena variabelnya di sini yang digunakan adalah T. Kalau pada soal yang sebelumnya variabelnya adalah x, maka dibikin x sama dengan. Tapi di sini variabel pada persamaannya pada fungsinya adalah t, maka kita bikin t sama dengan. Nah, dari ft-nya tadi dirubah y menjadi y sama dengan 50t tambah 200. Kita rekayasa, kita pindah. Nah, di situ dari yang plus 200 tadi pindah ke kiri, dari penjumlahan kita rubah menjadi pengurangan. Ya. Jadi kita pindah dulu yang operasi jumlah sama kurang dulu. Ya, itu dari 50T plus 200 tambah 200-nya pindah ke kiri jadi kurang. Nah, sebenarnya ada langkah sebelumnya itu ya. Nanti Y kurangi 200 sama dengan 50T. Nah, 50T itu 50 kali T perkalian pindah ruas jadi bagi. Sehingga mendapatkan hasil Y min 200 dibagi 50 sama dengan T. Nah, sama aja dengan T sama dengan Y min 200 dibagi 50. Nah, kalau sudah T sama dengan, kita rubah. T-nya itu menjadi T itu merupakan FY ya, persamaan fungsi Y sama dengan Y min 200 per 50. Maka kita akan memperoleh fungsi inverse-nya. Jadi F pangkat min 1X ya sama dengan X dikurangi 25.000 dibagi dengan 80.000. Ini didapat dari mana? Kita lihat di sini ya. Oke, bisa dilihat definisi dari FT adalah jumlah barang yang dihasilkan setelah T jam, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 800 barang. Nah, dari yang ada ini ya, kita bikin
masukkan, oh ini ada kesalahan ini ya. Jadi ini karena copy paste ya. Jadi fungsi investnya harusnya adalah X dikurangi 200 dibagi 50, harusnya seperti itu. Ya ini maaf ada kesalahan, kita pakainya maaf ya. Jadi dari FY sama dengan Y min 200 per 50 harusnya adalah F pangkat min 1 X sama dengannya adalah X min 200 per 50, atau X nya harusnya juga T ya, atau harusnya F pangkat min 1 T sama dengan T kurangi 200 per 50. Nah karena kita membutuhkannya adalah T nya tadi 800, maka F pangkat 1 800 sama dengan T nya diubah menjadi 800. Jadi 800 kurangi 200 sama dengan 50, maka dihasilkan F pangkat min 1 800, hasilnya adalah 12. Jadi kesimpulannya apa? Jadi lama produksi untuk memproduksi barang sebanyak 800 adalah 12 jam. Nah, sekali lagi mohon maaf, ini ada kesalahan ya pada bawahnya kata lama produksi yang F pangkat min 1 X sama dengan X min 25.000 per 80.000, karena ini copy paste jadi ada kesalahan di situ ya. Harusnya adalah F pangkat min 1 T sama dengan T kurangi 200 per 50 ya. Untuk yang bawahnya itu sudah benar ya. Ini mohon maaf ada kesalahan dalam pengertian. Next kita untuk invest komposisi fungsi. Nah ini kalau tadi invest dari sebuah fungsi, sekarang dari komposisinya. Bisa dilihat di sini kalau ada sebuah fungsi komposisi GOF dalam kurung X sama dengan 2X min 2 ya, kita akan mencari investnya dari komposisi itu. Maka kita cari dulu di sini nilai Fx dan Gx-nya ya. Nanti QFX berasal dari Fx-nya dengan 2X, Y-nya adalah X min 2. Nah, artinya ini sudah itu ya. Jadi untuk Fx 2X ini kalau diganti 1 akan menghasilkan 2. 2-nya ini dimasukkan ke Gx akan menghasilkan 0. Nah, ini komposisi fungsi kan komposisi fungsi yang berantai ya. Nah, di sini untuk Fx sama dengan 2X-nya variabelnya ganti 2 akan mendapatkan 4, 4-nya masuk ke Gx jadinya 2. 3 masukkan ke fungsi Fx menghasilkan 6, maka untuk 6-nya masukkan ke Gx menghasilkan 4. Nah, untuk fungsi invest dari komposisinya ini kita juga kebalikannya. Jadi nanti kita cari fungsi invest dari Fx dan invest dari Gx, maka kita akan mendapatkan dari yang bisa dilihat paling kanan itu, kalau 0 dimasukkan ke fungsi investnya dari Gx akan menghasilkan 2, dan 2 itu kalau dimasukkan ke invest dari fungsi Fx akan menghasilkan 1. Begitu pula seterusnya sampai bawah, hampir sama dengan yang invest fungsi sebelumnya, tapi di sini komposisi. Jadi ada 2 berantai ya. Nah, di sini akan didapatkan sebuah rumus. Jadi kalau ada fungsi komposisi GOFX sama dengan 2X min 2 akan menghasilkan fungsi investnya dengan cara kita yang GOF pangkat min 1X ini didapat dari kita F pangkat min 1 OGX, maka akan didapatkan hasilnya adalah X plus 2 dibagi dengan 2. Nanti untuk lebih jelasnya kita di contohnya. Next, nah ini contohnya ini. Jadi untuk contoh soalnya di sini ada 2 buah fungsi Fx dan Gx. Fx-nya adalah 3x tambah 2, G-nya adalah x plus 4. Tentukan fungsi komposisi dari invest dari fungsi komposisi f og x. Nah, penyelesaiannya kita akan mencari invest dari masing-masing fungsi, yaitu invest dari Fx dan invest dari Gx. Nah, untuk di sini langsung mendapatkan hasilnya karena langkahnya kan sudah diterangkan sebelumnya ya. Jadi dari fungsi Fx dengan 3x2 didapatkan investnya adalah x min 2 per 3. Dari fungsi Gx sama dengan x plus 4 didapatkan invest dari fungsi Gx-nya adalah x kurangi 4. Nah, kita untuk mencari invest dari komposisi f og, maka caranya adalah bisa dilihat di penyelesaian yang paling kanan. Di situ f og pangkat min 1 atau invest dari fungsi f og, kita dapat rumusnya adalah G
pangkat min 1 OF pangkat min 1 X, ya, dimana itu artinya jadi fungsi dari invers X itu variabelnya diganti dengan U invers dari fungsi Fx. Nah, artinya apa? Jadi dari fungsinya invers Fx itu kita rubah menjadi yang tadi didapat X min 2 dibagi dengan 3. Nah, maka kita isi dari yang tadi Gx, fungsi invers dari Gx, kita masukkan yang X min 4 menjadi X-nya diganti dengan X min 2 dibagi 3. Nah, dikurangi 4. Nah, next. Oke, nah hasilnya berarti invers dari komposisi FOG X hasilnya adalah X min 2 per 3 dikurangi dengan 4. Nah, ini bisa disederhanakan lagi sebenarnya. Nah, tapi bentuk ini sudah selesai, tinggal mau disederhanakan lebih bagus, ya, beri samaan penyebutnya silakan. Gitu ya. Ini adalah pembahasan dari invers dari fungsi komposisi. Nah, dari materi yang ada tadi kita menentukan invers fungsi dan invers dari sebuah fungsi komposisi. Sekarang ada latihannya. Nah, di sini latihannya kita menjodohkan, ya. Menjodohkan ada sebuah fungsi, kita disuruh mencari fungsi inversnya. Silakan dicoba dengan baik, bisa dicoba sendiri atau bisa diskusikan dengan teman-temannya. Kalau ada kebingungan silakan bisa ditanyakan ke gurunya, ya. Nah, dan nanti tidak harus benar, yang penting mencoba dulu, benar atau salah nanti setelah dikerjakan baru dibahas dengan guru-gurunya masing-masing. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih sekali. Kami adalah tim dari Guru Matematika SMK Negeri 1 Kedungmuni. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi paham sehingga saat memahami materi invers fungsi bisa paham, dan nanti kalau umpamanya ada latihannya juga bisa mengerjakan dengan baik. Demikian, terima kasih. Saya sebagai perwakilan dari Guru Matematika SMK Negeri 1 Kedungmuni yaitu Eko Arianto. Mohon maaf kalau umpamanya dalam penyampaiannya ada kesalahan dan juga tadi ada kesalahan pengetikan, ya, mohon maaf. Jadi untuk bisa dipahami lebih mendetail lagi pada bagian tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.